Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Terima kasih karena teman-teman sudah kembali melihat video saya. Kali ini saya akan membahas salah satu topik dalam bidang informatika, yaitu tentang analisis data. Nah, untuk video tutorial ini akan ada 3 bagian, yaitu analisis data yang pertama, analisis data yang kedua, dan juga analisis data yang ketiga. Nah, sebelum teman-teman mempelajari tentang analisis data, kiranya baik teman-teman melihat dari tujuan pembelajaran kali ini, ya. Harapannya yang pertama tentu saja supaya teman-teman memahami pengertian data, kemudian memahami peranan data dalam kehidupan, kemudian memahami metode pengumpulan data yang dapat dilakukan secara kontinu dan juga otomatis ya. Nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya itu apa. Kemudian kalau kita berbicara analisis data, maka kita juga harus berbicara tentang teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, setelah itu nanti kita akan belajar tentang privasi data dan juga pelanggaran privasi data. Dan di sana kita nanti akan belajar prinsip-prinsip dan aturan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pelanggaran privasi data. Nah, pada kesempatan berikutnya teman-teman nanti bisa belajar bagaimana data itu diolah dan kemudian divisualisasikan. Nah, tentu saja untuk memvisualisasikan data itu nanti kita akan menggunakan software atau perangkat lunak Microsoft Excel atau Google Sheet. Nah, ini kira-kira teman-teman untuk tujuan pembelajaran pada tutorial kali ini. Nah, kalau kita berbicara tentang analisis data, maka ada 3 bagian yang penting ya. Yang pertama adalah bagaimana data itu dikumpulkan, kemudian bagaimana data itu diolah, dan yang terakhir bagaimana data itu divisualisasikan ya, supaya memudahkan kita di dalam mengambil keputusan. Nah, di dalam data kita juga harus mengetahui aspek-aspek privasi atau aturan-aturan yang berkaitan dengan privasi data ya, agar teman-teman nanti juga mengetahui bagaimana supaya teman-teman itu tidak tergoda untuk memberikan data ya di media sosial. Nah, kita akan memulai terlebih dahulu dari ilustrasi ya. Di beberapa atau di banyak ya perusahaan atau lembaga itu ada alat yang disebut namanya fingerprint ya. Nah, alat ini merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi susunan kontur sidik jari dari pemilik tangan ya. Nah, kita pastikan bahwa sidik jari tiap orang itu unik atau berbeda. Nah, dengan adanya mesin fingerprint ini maka kita dapat memudahkan dan juga mempercepat perekaman data absensi kehadiran ya. Bisa dibayangkan kalau ada ratusan atau mungkin ribuan karyawan ya dalam sebuah perusahaan, proses pencatatannya masih manual ya. Nah, mesin fingerprint ini bermanfaat untuk mengelola jumlah anggaran yang akan dikeluarkan sebagai upah pekerja ya. Jadi bagian SDM itu nanti akan memperoleh data yang akurat tentang karyawan yang hadir hari itu, kemudian jumlah upah yang harus diberikan pada karyawan saat itu. Nah, kita akan belajar bagaimana data itu dikumpulkan ya. Nah, data itu memiliki peranan yang penting untuk mendukung kehidupan manusia ya, seiring berkembangnya dengan aplikasi teknologi informasi dan juga ketergantungan manusia pada teknologi ya. Dengan semakin banyaknya aplikasi teknologi dan berkembangnya teknologi, maka data itu akan banyak ya dikumpulkan dan sangat penting bagi kehidupan kita.
Nah, data-data itu direkam menggunakan teknologi yang ditampilkan kembali saat dibutuhkan ya. Kebutuhan data minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara dengan data, maka kita juga harus dapat menjaga privasi data itu ya. Nah, di dunia ini atau di negara kita itu ada aturan dan juga undang-undang untuk menjaga privasi data. Ya, kalau teman-teman berkunjung ke sebuah website ya, mengunjungi sebuah situs, jika di situ ada informasi tentang privacy policy, nah dipastikan bahwa teman-teman membaca data privacy data yang ada di sana ya, supaya data-data yang diberikan oleh teman-teman itu tidak disalahgunakan. Nah, ada 3 bagian yang akan kita bahas, yaitu data dan peranan data, kemudian teknologi pengumpulan data, kemudian aspek privasi dalam pengumpulan data. Ya, ini yang akan kita bahas dalam slide tutorial ini. Nah, data itu apa sih? Ya. Nah, data itu adalah fakta dari sesuatu. Nah, kalau singular atau tunggal itu disebut dengan datum, sedangkan kalau jamak atau plural itu disebut dengan data ya. Nah, data itu diperoleh dari hasil pencatatan, pengamatan, dan pengukuran suatu kejadian. Data bisa berupa karakter, kemudian teks, kata, angka, gambar, suara, atau video. Kemudian aplikasi teknologi yang dapat membuat data itu bertambah secara masif ya, bertambah dengan cepat, itu karena di dunia ini ada aplikasi media sosial yang cukup banyak. Kemudian jual beli, e-commerce itu juga berkembang dengan pesat. Kemudian internet, komunikasi, aplikasi pengiriman teks melalui chat ya, melalui email. Kemudian penggunaan CCTV ya, yang semakin hari semakin banyak ya digunakan di berbagai tempat, dan juga yang terbaru adalah adanya Internet of Things ya, atau IoT. Nah, diperkirakan data saat ini bertambah 2,5 quintillion bytes ya, atau 2.500.000 terabyte setiap harinya. Nah, saat ini ada aplikasi teknologi yang memproduksi data secara cepat. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama adalah internet ya. Internet itu merupakan sumber informasi yang tidak terbatas ya. Teman-teman setiap hari browsing mencari data di dalam internet. Tentu saja teman-teman juga bisa memanfaatkan perangkat mobile. Kemudian kalau teman-teman mungkin tidak sadari gitu ya, bahwa browser itu merekam setiap pencarian dan menyimpan data pencarian yang teman-teman lakukan. Nah, di sisi lain bagi pemilik aplikasi memanfaatkan bagian ini untuk mempelajari perilaku pengguna ya, kemudian dipetakan dengan iklan apa yang cocok ke pengguna ya. Kadang ketika teman-teman di kesempatan yang pertama membuka tentang data misalnya sepatu ya, kemudian di bagian yang kedua teman-teman membuka browser dan di situ ada iklan sepatu ya. Nah, ini dipelajari oleh pemilik aplikasi, data-data pencarian teman-teman itu dikumpulkan. Nah, bagian kedua yang menyumbang perkembangan data itu berkembang dengan masif itu adalah media sosial ya. Nah, media sosial ini merupakan salah satu produsen data sekaligus pengguna data paling besar ya. Teman-teman, saya yakin menggunakan media sosial lebih dari satu ya. Ada Instagram, kemudian Snapchat ya, atau mungkin Facebook dan lain sebagainya. Nah, menurut data yang dipublikasikan tahun 2019 itu ada 2,3 miliar pengguna aktif Facebook dan rata-rata 1,5 miliar pengguna login tiap hari ya. Nah, di media sosial tersebut ada 300 juta foto diupload
dan setiap menit itu ada 500.000 komentar dan 293.000 status baru ya. Dari gambaran ini kita dapat menyimpulkan ada banyak sekali data dalam satu media sosial saja ya. Padahal di internet itu ada banyak sekali media sosial yang bermunculan ya. Nah, sesuai dengan namanya, media sosial itu adalah tempat untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, bagi aplikasi media sosial, data pengguna itu digunakan untuk mempelajari perilaku, pola hidup, dan preferensi pengguna untuk menampilkan iklan yang tepat sasaran dan juga efektif. Nah, katanya dengan ini teman-teman mungkin bisa melihat film The Social Dilemma ya. Teman-teman bisa melihat bagaimana media sosial itu sangat mempengaruhi kehidupan ya, kehidupan pribadi, kehidupan sosial ya, kehidupan bernegara ya. Tentu saja bagi pemilik aplikasi ini akan sangat menguntungkan mereka, banyak pengguna yang memanfaatkan dan mereka bisa mempelajari perilaku pengguna, kemudian mereka bisa menarget iklan yang sesuai dengan pengguna yang ada di media sosialnya. Nah, bagian berikutnya yang ketiga itu adalah komunikasi ya. Ini hampir sama seperti dengan media sosial, hanya kalau untuk komunikasi ini lebih ke pesan teks dan juga email ya, melalui aplikasi WA, Line, Telegram, dan seterusnya. Data-data yang disebarkan itu bisa berupa karakter, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, dan juga bisa berupa video. Nah, aktivitas komunikasi yang ada itu menyebabkan terkumpulnya data baru ya, data yang cukup banyak ya yang ada di internet. Kemudian bagian yang keempat sebagai penyumbang data yang besar adalah CCTV ya, atau Closed Circuit Television. Nah, CCTV ini digunakan untuk tujuan keamanan pribadi atau di ruang publik. Nah, CCTV ini juga digunakan untuk pemantauan keamanan dan lalu lintas. Bagi para penegak hukum, data yang ada di CCTV itu menjadi atau bisa menjadi alat bukti ya, penyidikan jika terjadi tindakan kriminal, karena CCTV ini bisa merekam secara real time ya pergerakan objek yang ada di depan kamera ya. CCTV ini sekarang banyak dimanfaatkan ya di bidang lalu lintas untuk merekam para pengguna lalu lintas yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dan kemudian para penegak hukum bisa melakukan tindakan ya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan merekam dari nomor plat motornya. Nah, berikutnya yang kelima yang menyebabkan data itu berkembang dengan pesat itu adalah sistem informasi organisasi. Ya, di setiap lembaga, di setiap perusahaan itu saat ini sistem informasi dikembangkan karena sistem informasi ini berguna untuk pengambilan keputusan. Ya. Penggunaan teknologi ini berperan menambah data yang ada setiap waktu. Nah, teman-teman bisa bayangkan jika setiap lembaga, setiap perusahaan itu memiliki sistem informasi, ya ada banyak transaksi di sana yang terjadi, ya data-data yang diambil dari karyawannya, kemudian data penjualan dan seterusnya direkam, disimpan, kemudian ditampilkan. Berikutnya yang mampu menambah perkembangan data itu berkembang dengan pesat itu adalah Internet of Things ya, atau IoT. Nah, teknologi ini memungkinkan perangkat itu dapat terhubung ke jaringan internet ya, di mana perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk mengirimkan dan juga menerima data. Nah, di tahun 2006 saja itu ada 2 miliar perangkat ya yang tersambung ke dalam internet. Nah, di tahun 2020 ini ada 200 miliar. Ya, seiring berkembangnya waktu tentu saja ini akan semakin banyak ya aplikasi-aplikasi IoT.
Salah satu penyumbang peningkatan data yang terbesar, teknologi ini merekam perangkat secara real time data tersebut untuk mengetahui perangkat dan juga mendeteksi kerusakan dini. Ya, contohnya pada penggunaan mixed storage tank ya di pabrik susu formula. Perangkat IoT ini nanti berguna untuk mendeteksi jika ada kerusakan pada alat tersebut atau jumlah produksi susu yang dihasilkan dalam alat tersebut. Nah, saya kira itu teman-teman untuk tutorial pada kesempatan kali ini. Di kesempatan berikutnya kita akan belajar tentang teknologi untuk mengumpulkan data. Terima kasih teman-teman sudah melihat video tutorial ini dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.